I sought harmony between heaven and earth. Yet now, even harmony trembles, for time itself falters. Konfusius, seorang filsuf asal Tiongkok yang sangat populer di dunia dengan pahamnya yaitu Konfusianisme. Konfusius nunjukin gimana caranya kita hidup bareng tanpa kaos. Kuncinya, etika dan saling menghargai. Konfusius juga ngebuka sekolah buat siapa aja, nggak peduli lu kaya atau miskin. Education for all vibes. Menarik bukan? Mari kita bahas sejarah hidup sang master filsuf asal Tiongkok ini. 1. The origin story lahir di tengah kekacauan 551 sebelum Masehi. Bayangin, Tiongkok di zaman itu lagi chaos parah. Ini namanya periode musim semi dan musim gugur, spring and autumn period. Negara-negara bagian lagi hobi berantem, korupsi di mana-mana dan moralitas lagi di titik nadir. Konfusius lahir di Khufu, negara bagian Lu. Bokapnya, Xu Lihe, itu seorang veteran perang yang gagah berani tapi udah tua banget, sekitar 70 tahun pas Konfusius lahir. Nyokapnya, Yan Zhengjai, masih remaja belasan tahun. Hubungan mereka sering dibilang liar atau nggak resmi menurut standar saat itu. Kejadian menarik, legenda bilang pas dia lahir ada naga yang muncul dan ada aroma wangi di ruangan itu. Tapi secara fisik, Konfusius kecil katanya punya bentuk kepala yang unik, agak menonjol di bagian atas. Makanya dia dikasih nama Qiu yang artinya bukit. 2. Masa kecil, struggle is real. Pas Konfusius umur 3 tahun, bokapnya meninggal. Dia dan nyokapnya akhirnya hidup miskin. Dia bukan nepo baby. Dia harus kerja serabutan buat bantuin nyokap. Tapi disinilah letak kerennya. Meskipun miskin, dia terobsesi banget sama belajar. Dia pernah bilang, "Gua bukan lahir udah pinter, tapi gue cuma orang yang cinta sama sejarah dan rajin nyari ilmu kemana aja." Di masa remaja, dia kerja jadi pengawas lumbung gandum dan penjaga ternak. Dia dikenal sangat teliti dan jujur. Dia nggak mau tilap gandum rakyat. Ini awal mula dia ngebentuk karakter Ren, cinta kasih, dan Yi, kebenaran. 3. Menjadi guru profesional, the first private tutor. Sekitar umur 30-an, Konfusius bikin gebrakan. Zaman dulu, pendidikan itu eksklusif buat anak bangsawan doang. Konfusius bilang, "Duh, basi banget." Dia ngebuka sekolah privat pertama dalam sejarah Tiongkok. Dia nerima murid dari latar belakang apapun. Ada yang anak pejabat, ada yang anak petani miskin. Bayarannya cuman seikat daging kering. 4. Karir politik. Dari camat sampai menteri kehakiman Konfusius itu idealis, tapi dia pengen impact nyata. Dia akhirnya masuk ke pemerintahan di negara Lu. Karirnya melesat, jadi wali kota Zhongdu. Naik jadi menteri pekerjaan umum. Puncaknya jadi menteri kehakiman, Minister of Justice. Kejadian menarik, pas dia menjabat, konon katanya kriminalitas di Lu langsung turun drastis. Orang-orang jadi jujur banget, sampai-sampai kalau ada dompet jatuh di jalan, nggak ada yang berani ambil karena itu bukan hak mereka. Dia juga berhasil ngelakuin diplomasi cerdas yang bikin negara tetangga, negara Qi, minder. Tapi kesuksesan dia bikin para bangsawan korup ketar-ketir. Mereka kirim hadiah berupa 80 cewek cantik dan kuda-kuda keren buat Raja Lu supaya sang raja lupa kerja. Dan bener aja, si raja jadi males-malesan dan gak dengerin Konfusius lagi. Kecewa karena prinsipnya dikhianati, Konfusius akhirnya resign. 5. Masa pengasingan, the long road trip. 13 tahun. Ini fase paling berat sekaligus paling legendaris. Konfusius dan murid-murid setianya keliling dari satu negara bagian ke negara bagian lain selama 13 tahun. Tujuannya nyari penguasa yang mau pakai sistem politiknya yang berbasis moral. Kejadian menarik dan menegangkan. Hampir mati kelaparan di daerah Chen dan Chai. Mereka terjebak perang sampai nggak makan berhari-hari. Murid-muridnya mulai ngeluh, tapi Konfusius tetap tenang, main musik dan nyanyi. Dia mau nunjukin kalau Junzi itu tetap teguh meski lagi low point. Salah tangkap, di daerah Kuang, dia dikira orang jahat bernama Yang Hu karena mukanya mirip. Dia hampir dipukulin massa, tapi dia tetap cool sampai masalahnya kelar. Ketemu Lao Tzu. Ada cerita meski diperdebatkan kalau dia sempat ketemu Lao Tzu, pendiri Taoisme. Konfusius kabarnya kagum banget dan bilang kalau Lao Tzu itu kayak naga yang nggak bisa ditebak. 6.
pulang kampung, dan masa tua writing the legacy. Di umur 68 tahun, dia balik ke negara lu. Dia udah gak tertarik politik praktis lagi. Dia fokus ngedit buku-buku klasik Tiongkok seperti Xi Jing dan Xiangshu, dan ngajar murid-muridnya yang jumlahnya ribuan. Masa tua dia juga cukup sedih. Anak cowoknya meninggal duluan, terus murid kesayangannya Yan Hui juga meninggal di usia muda. Ini bikin Konfusius terpukul banget karena dia berharap Yan Hui yang bakal nerusin ajarannya. 7. Wafatnya sang master 479 sebelum Masehi. Konfusius meninggal di usia 70, 2 garis miring 73 tahun. Kata-kata terakhirnya bernada sedih. Dia ngerasa belum ada penguasa yang benar-benar mau jalanin ajarannya buat nyelamatin dunia. Dia dimakamin di Khufu, di tempat yang sekarang jadi kompleks pemakaman keluarga Kong yang gede banget. Setelah tahu ringkasan hidupnya sekarang, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia jadi tokoh paling berpengaruh? Kenapa sih branding dia kuat banget? Pertama, sistem meritokrasi. Dia orang pertama yang bilang kalau jabatan itu harusnya buat orang yang capable dan bermoral, bukan cuma karena anak siapa. Ini game changer banget buat sistem birokrasi dunia. Kedua, harmoni sosial. Dia fokus gimana caranya kita hidup bareng tanpa chaos. Kuncinya etika dan saling menghargai. Ketiga, pendidikan untuk semua. Dia ngebuka sekolah buat siapa aja, nggak peduli lu kaya atau miskin. Education for all vibes. Meskipun pas hidup dia ngerasa gagal, tapi setelah dia meninggal, murid-muridnya, terutama generasi kayak Mencius dan Shunzi, ngebukukan omongan dia dalam kitab Lunyu, Analects. Ajaran ini jadi kurikulum wajib buat siapapun yang mau jadi pejabat di Tiongkok selama ribuan tahun. Nilai-nilai kayak bakti sama orang tua, xiao, integritas, dan harmoni sosial jadi fondasi budaya Asia Timur. Jepang, Korea, Vietnam juga kena dampaknya. Titik balik paling gede terjadi pas masa pemerintahan Kaisar Wu. Dia butuh cara buat nyatuin rakyatnya yang luas banget. Dia nanya ke sarjana bernama Dong Zhongshu. Dong Zhongshu ngasih saran jenius, jadikan Konfusianisme sebagai satu-satunya ideologi negara. Apa yang terjadi setelah itu? Imperial Academy tahun 124. Sebelum Masehi, pemerintah bangun Universitas Nasional buat belajar ajaran Konfusius. Civil Service Examination, KEJU. Ini adalah sistem ujian buat orang yang mau jadi pejabat. Materinya ya hafalan dan pemahaman soal kitab-kitab Konfusius. Kalau mau sukses dan dapat jabatan di Tiongkok saat itu, lo wajib jadi anak Konfusius. Synthesis with Heaven, Dong Zhongshu nambahin konsep kalau kaisar itu adalah putra langit, mandate of heaven. Kalau kaisar baik, alam bakal tenang. Kalau kaisar jahat, alam bakal ngasih bencana. Ini bikin posisi Konfusianisme makin sakral. Lalu, kenapa malah meledak dan berpengaruh? Konfusianisme menang karena dia punya sesuatu yang nggak dipunya legalisme, harmoni, dan loyalitas sukarela. Di bawah Qin, orang patuh karena takut dipenggal. Di bawah Han, dengan Konfusianisme, orang patuh karena merasa itu kewajiban moral, bakti. Hasilnya, dinasti Han bertahan selama 400 tahun. Ini yang bikin Konfusianisme nempel di DNA orang Tiongkok sampai ribuan tahun ke depan. Ajaran yang tadinya mau dimusnahin malah jadi fondasi peradaban paling awet di dunia. Kesimpulan strategis, Qin Shi Huang mencoba ngapus Konfusius dari sejarah, tapi yang dia lakuin malah bikin ajaran itu jadi martir yang dirindukan rakyat. Pas Han dateng dan nawarin kedamaian lewat etika Konfusius, rakyat langsung ngegas dukung. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti ajaran filsuf Tiongkok ini, supaya gampang kita lihat riwayat beberapa percakapan sang master dengan murid-muridnya. Kita bagi dengan analisis kejadian dengan insight di dalamnya. Analisis kejadian, pernah ada dua murid, Zilu dan Raniu, nanya hal yang sama. Kalau gue punya ide bagus, apa gue harus langsung eksekusi? Ke Zilu yang orangnya impulsif dan suka gaspol, Konfusius bilang, tanya dulu ke bokap atau abang lo, jangan langsung sikat. Ke Raniu yang orangnya minderan dan ragu-ragu, Konfusius bilang, iya, langsung lakuin sekarang juga. Insight,
Pas murid lain nanya kenapa jawabannya beda, Konfusius jelasin kalau dia lagi menyeimbangkan karakter mereka. Ini teknik psikologi yang gila banget buat ukuran orang zaman 2500 tahun lalu. Analisis, percakapan. Konfusius pernah bilang, Yan Hui itu gila sih. Dia tinggal di gang sempit, makan cuma seadanya, orang lain pasti udah stres, tapi dia tetap happy-happy aja belajar. Insight dari obrolan ini, kita tahu kalau bagi Konfusius, kebahagiaan itu nggak ada hubungannya sama flexing atau kekayaan. Kebahagiaan itu ada pada pertumbuhan intelektual dan moral. Pas Yan Hui meninggal muda, Analeks mencatat Konfusius nangis sesenggukan sampai murid lain bilang, "Master, lu nangisnya lebay banget." Dia jawab, "Kalau bukan buat dia, buat siapa lagi gue harus sedih." Ini nunjukin sisi emosional dia yang sangat dalam. Analisis, kejadian. Konfusius ngajarin kalau orang tua meninggal, anak harus berkabung 3 tahun. Zaiwo protes, 3 tahun kelamaan, master. Setahun aja cukup kali, nanti ekonomi macet, musik terlupakan. Konfusius nanya balik, kalau lo cuma berkabung setahun, lo ngerasa nyaman nggak makan enak? Zaiwo jawab, nyaman aja. Konfusius bilang, ya udah lakuin semau lo. Insight, begitu Zaiwo keluar ruangan, Konfusius curhat ke murid lain kalau Zaiwo itu nggak punya rasa kemanusiaan. Di sini kita belajar kalau bagi Konfusius, ritual itu bukan soal formalitas, tapi soal ketulusan hati. Analisis, percakapan, belajar tanpa mikir itu sia-sia, tapi mikir tanpa belajar itu bahaya. Insight, dia ngajarin muridnya buat kritis. Jangan telan mentah-mentah info, tapi jangan juga asal asbun tanpa basis data atau literasi. Kesimpulan, analisis Analeks, membaca Analeks itu kayak lo lagi stalking isi pikiran seorang jenius yang lagi coaching calon-calon pemimpin masa depan. Isinya bukan perintah dogmatis, tapi lebih ke provokasi intelektual supaya murid-muridnya bisa nemuin jati diri mereka sebagai manusia yang bermoral.